Baik teman-teman, kita lanjutkan sesi ketiga ini ya. Oke, yang terakhir kita membahas tentang return ya, atau pemanggilan fungsi dengan return ya. Kemudian kita akan berkenalan sama yang namanya variabel lokal dan variabel global ya. Variabel ini adalah tadi tempat untuk menyimpan ya, disebut apa pada sesi sebelumnya? Ya, jadi semua nilai-nilai yang diinputkan ya itu akan tersimpan di dalam variabel. Nah, variabel di dalam function itu biasanya kita sebut atau kita simpan di dalam sebuah parameter ya. Nah, di sini variabel ada variabel global dan ada variabel lokal ya. Artinya apa? Apabila nilai atau variabel tersebut bisa diakses dari semua bagian fungsi ya atau bagian function, maka disebut sebagai variabel global. Sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses dalam fungsi itu sendiri atau yang di dalam functionnya aja ya, karena function itu kan juga terdiri atas blok-blok program yang mana di dalamnya kalau ada parameternya ya, parameter formalnya, yang mana parameter formal mungkin ini sedikit untuk mengingatkan teman-teman. Nah, ini dia parameter formal, itu adalah parameter yang nilainya itu ada di dalam badan functionnya, sedangkan parameter aktual itu adalah yang nilai variabelnya itu ada di bagian yang mainnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh penggunaan variabel lokal dan variabel global. Misal kita punya coding seperti ini, teman-teman. Ya. Coding ini kita membuat variabel global dan membuat variabel lokal, ya. Oke, kita lihat dari program tersebut. Oke. Di program tersebut apabila kita running ya, di sini ada dua variabel, teman-teman. Variabel global ini diletakkan di luar main ya. Atau kalau misalkan di dalam function itu adanya di bagian main, kalau kita punya function berarti di dalam functionnya ya. Ini contoh penggunaan dari variabel global dan variabel lokal. Variabel lokal itu adanya hanya bisa digunakan di situ saja, sedangkan variabel global itu bisa digunakan oleh semua. Contohnya bagaimana? Coba kita running, kita punya integer nilai 100 dan integer nilai 60. Integer nilai 100 itu di luar badan program mainnya, sedangkan yang integer nilai 60 itu adalah ada di dalam mainnya ya. Jadi nanti akan dicetak nilai dari ini ya, 100 ataukah 60. Dengan program seperti ini kira-kira berapa yang akan tercetak? Kita lihat. Oke. Yang akan tercetak adalah 60. Ya. Kenapa 60, teman-teman? Ya. Iya, karena di sini yang akan dibaca itu adalah yang ada di dalam main saja ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, maka yang 100-nya nggak akan dicetak. Karena apa? Karena nama variabelnya sama-sama nilai ya. Sedangkan kalau misalnya kita ini tutup, meskipun meskipun tidak kita deklarasikan di dalam mainnya, maka dia akan tercetak nilainya 100. Kita lihat. Oke, ya. Nah, ini kita ulangi. Seri-seri. Kita ulangi ya. Nah, ini kita running. Oke. Di sini kita punya variabel global yaitu nilainya 100. Main kita tidak punya variabel di sini ya. Nah, meskipun di dalam program utama main itu kita tidak mendeklarasikan nilai variabel nilainya, maka dia akan membaca variabel yang ada di luar program. Ini yang disebut dengan variabel global. Jadi meskipun tidak dideklarasikan di dalam program kita, maka kita atau si program tersebut akan membaca nilai dari variabel global ya. Cukup mudah difahami ya teman-teman ya.
Kita lanjutkan kembali untuk pembahasannya. Pemanggilan fungsi yang berparameter ya, yang return tadi udah kita bahas. Nah, selanjutnya adalah yang by value dan by reference ya. By value dan by reference adalah cara memberikan nilai pada sebuah parameter ya. Jadi pas by value artinya langsung membaca nilai yang diberikan, kemudian pas by reference artinya dia akan membaca alamat yang diberikan oleh si parameternya ya. Jadi pada by value pemanggilan function dengan nilai akan menyebabkan nilai aktualnya tidak akan berubah. Nilai aktual adalah nilai yang ada di main tadi ya. Kemudian kalau by reference itu adalah function dengan nilai akan menyebabkan parameter nilai aktualnya berubah ya. Nah, cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya yaitu dengan pemanggilan reference. Biasanya di sini ada yang namanya untuk merujuk ke variabel tersebut ya, untuk merujuk ke variabel nilai variabel yang menyimpan nilai tersebut itu biasanya ditunjukkan dengan adanya tanda bintang atau asterik ya. Sedangkan untuk ke parameter yang aktualnya ya, yang di main itu biasanya variabelnya itu dengan ditandai tanda ampersand seperti ini ya, atau tanda dan ya, istilahnya adalah ampersand ya. Jadi untuk by value tidak akan berubah, sedangkan kalau by reference ini akan berubah ya. Yang akan berubah di bagian mananya, di bagian nanti pemanggilannya ya. Ini adalah contohnya ya. Di sini kita punya program seperti ini teman-teman ya. Di sini ada yang tanda asterik ya. Tadi tanda asterik itu adalah untuk yang parameter formalnya ya, atau parameter yang ada di dalam function kita. Sedangkan ketika pemanggilannya ini kita menggunakan tanda ampersand ya. Tanda ampersand ini adalah yang menandakan parameter aktual atau parameter yang ada pada bagian di main programnya ya. Di sini contohnya apabila by value misalnya kali 2 ya, nama parameternya nama fungsinya langsung nilainya, sedangkan kalau by reference adalah di sini yang dipanggil si alamatnya ya. Dia akan merujuk ke alamat penyimpanan dari nilai tersebut ya. Kita lihat di dalam C++ nya ya. Nah, ini apabila kita compile, kira-kira hasilnya akan seperti apa teman-teman? Oke. Nah, ya. Jadi kita punya function kali 2 integer 6 atau number ya. Ini adalah nama parameter kita ya, parameter untuk formalnya ya. Parameter formalnya apabila by reference maka depannya harus ada asteriknya ya. Kemudian ini adalah baris programnya ya, baris program untuk function kali 2 yaitu 6, itu isinya adalah 6 dikali dengan 2 ya. Nah, 6-nya ini nanti isinya berapa gitu ya. Di sini kita gunakan return karena ini kalkulasi ya, nilai yang diproses selanjutnya yaitu dipanggil pada bagian main ya. Nah, di sini kita punya variabel baru yaitu angka. Angka tersebut kita isi 9 ya. Nah, variabel kita 9 ini tadinya disimpan di variabel angka ya. Nah, ketika kita akan cetak, kita panggil functionnya. Function kita adalah kali 2. Kali 2 dan angka. Jadi artinya di sini akan tampil adalah isi variabel angka 18. Dari mana taunya 18? Taunya 18 itu adalah di sini ya, 6-nya. Jadi di sini kali 2 dari variabel angka. Variabel angka kita adalah dikalikan 2 karena ini sebagai function, maka dia akan membaca baris fungsinya itu apa ya, sehingga nilainya akan berubah dari si parameter yang kita miliki ya. Jadi 18. Padahal di dalam si
function kali 2 ini kita kan tidak menyebutkan adanya variabel angka ya. Variabel angka itu adanya adalah di bagian main, tetapi angka ini dia akan merujuk alamatnya ya, alamatnya merujuk ke angka. Nah, ini mana yang akan dihitung? Nah, ini parameternya ya. Jadi dia menunjuk ke alamat penyimpanannya, yaitu 9-nya dikali berapa? 9-nya dikali 2, sehingga nilai teraktual dari 6 itu adalah 18. Maka ketika di sini isi variabel angka adalah panggil angkanya ya, angkanya sudah berubah jadi 18 karena sudah diproses ya. Jadi nilai si parameter aktualnya di dalam function itu berubah ya. Demikian ya teman-teman ya, mudah-mudahan dapat dengan mudah difahami. Nah, maka di sini ya, bahwa ketika pemanggilan dia akan memanggil alamatnya ya, yaitu by reference. Dia akan memberikan alamat ke programnya ya. Alamat itu ditandai dengan ampersand ini. Jadi nilai yang awalnya ada di angka ini ya, panggil angkanya, nilai terbaru angka berapa sih? Nilai terbaru angka itu adalah sudah di dalam sini, di dalam function 6 ya, yaitu 9-nya dikali 2. Jadi dia akan menunjukkan alamat 4 penyimpanannya ya. Ini adalah contoh yang by reference ya. Ya teman-teman ya, ini parameter formalnya, ini adalah parameter aktualnya ya. Oke, ini ada beberapa latihan, antara lain adalah latihan untuk penggunaan return ya. Ini ada contohnya, teman-teman bisa menganalisa dan dicoba kira-kira hasilnya nanti akan seperti apa, dan ditelusuri kenapa bisa seperti itu ya. Ini juga ya contoh yang by value ya, dari sini kemudian ke sini nanti kira-kira hasilnya akan seperti apa ya. Ini contoh penggunaan yang reference ya, reference ini untuk alamat aktualnya, formal dan alamat aktualnya ya. Kemudian ini contoh dari program yang sudah ada ya. Jadi kita akan input nilai alas dan nilai tinggi, kemudian dikalkulasi luas segitiganya ya, tingginya berapa, sekian dan sekian, hasilnya nanti akan seperti apa dari program ini. Nah, berikut Ibu berikan penjelasannya ya untuk membantu dari program ini ya. Ini juga ada beberapa latihan kombinasi ya teman-teman dari yang sudah kita pelajari. Ada strcpy ya, di fungsi ya, fungsi string sebelumnya. Nah, ini ada fungsi return untuk mengkalkulasi nilainya ya. Nah, sini teman-teman bisa mempelajari ya, dengan mencoba ini akan semakin paham bagaimana pendeklarasian dan pembuatan sebuah function atau fungsi, karena biasanya function ini nanti penggunaannya akan dikombinasi dengan program yang lain ya. Oke, selamat mencoba teman-teman, silahkan didalami materinya. Selanjutnya kita akan sambung pada sesi diskusi. Terima kasih, semangat selalu, sampai jumpa pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.